Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya insyaallah, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun muliakan para alim ulama, para tetuha tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid, hadirin hadirat. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan, dan tentu nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan itu tidak lebih berharga dibanding nikmat-nikmat agama. Karena di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Jadi yang mukmin dikasih dunia, yang kafir pun dikasih dunia. Yang rajin salat dikasih dunia, yang tidak salat pun dikasih dunia. Bahkan bisa jadi lebih banyak. Wala yu'tid din, dalam redaksi lain disebutkan wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Allah tidak memberikan nikmat iman, nikmat agama, kecuali kepada siapa yang dicintai. Jadi kalau kita ini terpanggil untuk menunaikan kewajiban-kewajiban penghambaan kepada Allah, apalagi di dalam masjid, itu mahal sekali. Nikmat itu mahal, karena nikmat itu diberikan kepada orang-orang khusus. Dan kita bersyukur Allah masih memberi taufik kepada kita untuk menunaikan beberapa kewajiban-kewajiban penghambaan dengan mengikhtiarkannya sebaik mungkin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 58 dari surah Maryam. Dan ayat 58 surah Maryam adalah ayat sajadah. Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, kharru sujjadan wa bukiya, mereka tersungkur sujud menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memperpanjang pengulangan, kita langsung saja masuk kepada ayat 59 setelah ayat sajadah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, generasi yang menggantikan generasi sebelumnya, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Bapak Ibu sekalian, pada ayat sebelumnya, ayat 58 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan orang-orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Ulaika di dalam bahasa Arab adalah ismul isyarah yang jauh. Ulaika menunjukkan bahwa kedudukan mereka itu sebagaimana yang disebutkan di ayat 58 memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Jalla wa Ala menakdirkan datangnya orang-orang yang tercela setelah mereka, dan sifatnya disebutkan secara eksplisit di dalam ayat 59 ini. Apa sifatnya? Adha'us shalah wattaba'us syahwat. Menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah umat terdahulu, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagian lain mengatakan bahwa orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan menturutkan syahwatnya ini adalah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lalai dari mengikuti ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 59 ini adalah siapapun yang bersifat demikian sepeninggal orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 58. Jadi umat terdahulu itu juga punya ibadah yang dinamakan salat. Tetapi kita tidak diberikan informasi secara detail bagaimana salatnya orang-orang terdahulu sebelum umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' fi Ahkamil Quran atau dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dari orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan menuruti syahwat itu bisa bermakna kedua-duanya. Bisa umat sebelum baginda Rasul atau bisa jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali athar hadis yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi terkait celaan terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Contoh kisah orang yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi salatnya. Kata Rasul, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kau belum salat. Apa sebab? Karena dia meninggalkan tumakninahnya di dalam salat. Ada lagi kisah Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau melihat orang yang salatnya begitu cepat, Hudzaifah pun berkata, kata Hudzaifah, "Lawaskah kamu sudah sembahyang seperti itu?" Ujar nang sembahyang menjawab, 40 tahun sudah ulun sembahyang kayak ini. Belelakas. Apa kata Hudzaifah? "Ma sallaita mundu 40 sanah, walau mitta wa anta tusalli hadhihi as-salah, lamitta ala ghairi fatrati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam."
Selama 40 tahun itu salatmu tidak sah. Jika salatmu terus seperti ini hingga engkau wafat, maka sungguh engkau telah wafat dalam keadaan melenceng dari fitrah atau dari ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang ini kenapa wajib? Yang penting sudah enggak. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satu kalimat pun yang menyuruh untuk menunaikan salat. Yang ada adalah mendirikan salat, iqamatus salat, aqimus salat. Enggak ada di dalam Al-Quran addus salat, tunaikan salat. Enggak ada. Ya, apa maknanya? Iqamatus salat itu kata ulama bermakna beberapa ada varian yang atau variabel yang harus dipenuhi di dalam istilah iqamatus salat. Satu, rukunnya, bacaannya, kesesuaiannya, maksudnya ittiba'nya benar. Maka di dalam hadis lain, orang yang salat dengan cepat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka shalah salatul munafiq. Orang yang berhancap-hancap salat itu adalah salat munafik. Yajlis yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Sampai pada saat matahari berada di antara dua tanduk syaitan, maksudnya hampir terbenam, hanya dirinya bangkit melakukan salat asar. Jadi saja sudah hanya sembahyang asar dengan tergesa-gesa seakan burung yang sedang mematuk-matuk makanannya. Ia tidak mengingat Allah, dia lalai dalam salatnya. Dia lalai, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini koreksi buat kita semua. Tidak mudah bagi kita untuk apa? Untuk bisa menunaikan iqamatus shalah. Tapi setidaknya diikhtiarkan. Hadirnya kita di rumah Allah, di masjid, menunaikannya berjamaah, itu salah satu ikhtiar dalam rangka iqamatus shalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, man lam yaqul sulbahu fir ruku'i was sujudi fa salatuhu fasidah. Barang siapa yang tidak membenarkan gerakan ruku' dan sujudnya, maka salatnya fasidah, rusak. Dalam usul fiqh istilah fasid juga dimaknai batil atau batal, kada sah. Wallahu a'lam. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi rukuk itu rukuknya. Nang masih bagus awaknya. Kada ada keluhan di lintuhut, kada ada keluhan di tulang belakang. Rukuklah sebetul-betulnya. Yang sujudnya kada ada keluhan apa segala macam, sujudlah dengan sebenar-benarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata di dalam kitab Al-Wajiz fil Fiqh Syafi'i rahimahullah itu disebutkan bahwa, dan ini juga Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan demikian, rukun salat itu tidak hanya sekedar berdiri tegak menghadap kiblat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, enggak. Tapi disebutkan di situ apa? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ar-ruku' ma'at tuma'ninah. Jadi tuma'ninah itu dalam versi ulama mazhab Syafi'i itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rukun. Jadi kalau kita sempat-sempatnya salat tidak tumakninah,
tapi belum memenuhi rukun. Standar minimal tumakninah itu tasbihah kata ulama. 1 kali tasbih. Jadi kalau kita rukuk belum 1 kali tasbih, berarti belum rukuk. Berarti cukup, ya, cukup. Baik, jadi sampai di sini kita sudah tidak perlu lagi mengomentari video-video kalau nanti Ramadan banyak video-video sholat tarawih yang super cepat harus, nggak usah kita komentari lagi, ya, karena ala ilmi, karena sudah disampaikan ilmunya ini ya sudah, jangan diherani, ya. Karena ikut berkomentar juga nggak ada manfaatnya, lebih baik bau mengaji di Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Wattaba'u syahawat. Hati-hati, ini koreksi bagi kita semua, wabil khusus ulun yang menyampaikan. Asy-syahawat di dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk jamak atau plural. Kenapa? Karena dimaksudkan di sini mencakup segala jenis syahwat yang ada. Kalau pian mendengar syahwat di dalam Al-Quran, bukan syahwat biologis, bukan, tapi keinginan untuk berbuat buruk, rehat, berleha-leha, itu syahwat. Ya, makanya al-hubul fil mubahat, berlebih-lebihan dalam hal mubah, itu juga syahwat. Apalagi melakukan yang haram, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai menjaga salat pada waktunya, itu mengikuti syahwat. Tergiring untuk melakukan yang haram, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, zatnya bisa jadi halal tapi ditempuh dengan cara yang haram, melakukan pernikahan yang haram, tidak takwa ketika dalam proses perceraian, mendengar sesuatu yang haram, bahkan melakukan yang mubah secara berlebihan. Guring ya pas puasa, berdosalah kada ulama menyambat berdosa, tapi itu fudul fil mubahah, berlebih-lebihan dalam mubah, ya. Pandiran ya seharian kada tujuh kok mendedakan orang itu dah, kada mendedakan orang, tapi syaitan itu lihat nggak tujuh kan. Atau yang suka traveling aja, mana suka mundur, mundur aja, mubah, tapi fudul bil mubah. Jadi kalau makom orang soleh itu pasti nggak di situ makomnya. Allahu a'lam. Ya itu ya. Jadi wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kesudahan orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kata Allah, kelak mereka akan menemui kesesatan. Jadi sampai pada titik kesesatan. Ada lagi yang menafsirkan ghayya itu adalah dampak dari kesesatan, yaitu azab. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kemalasan untuk memelihara salat, menjaga salat. Tidak mudah ya. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mampu menjaga salat dengan baik. Man aqama faqad aqama ad-din. Barang siapa yang memelihara salat, mendirikan salat, maka sungguh dia telah mendirikan, menegakkan agamanya. Lanjut. Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Jadi menemukan kesesatannya atau menemukan titik dampak dari apa yang telah dilakukannya, yaitu azab, rupanya ada pengecualian dari Allah Jalla wa'ala. Siapa yang dikecualikan? Man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila salihan, dan beramal salih. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat itu melakukan dosa besar. Ya. Tadabbur atau perenungan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu begini. Lebih besar mana kemudaratannya atau dosanya? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim, meninggalkan perintah itu bobot dosanya lebih besar dibanding menggauli maksiat. Dari mana dalilnya? Iblis disuruh oleh Allah untuk sujud, iblis gak mau sujud. Akibatnya apa? Finnari khalid, neraka kekal ya di dalam. Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Apa yang terjadi? Adam kemudian bertaubat kepada Allah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ampuni. Itu dalil perenungan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi meninggalkan salat, meninggalkan perintah adalah dosa besar. Dosa besar. Bahkan dalam istilahnya itu dosa sangat besar. Bukan hanya dosa besar, dosa sangat besar. Sehingga Allah mensyaratkan bagi siapa saja yang ingin selamat dari kelakuannya yang meninggalkan sholat itu, syaratnya taubat. Illa man taba, taubat. Sebatas taubat enggak, tetapi betul-betul taubat yang ngefek pada keimanannya, sehingga dia bertaubat, ada penyesalan, dia beriman dan beramal saleh. Taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh merupakan bukti kejujuran di dalam taubat. Inni la ghaffarun, sungguh kata Allah, aku maha mengampuni, liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada, bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal salih, kemudian tetap di jalan yang benar. Ada orang yang meninggalkan salat itu karena mengikuti hawa nafsu. Dia tenggelam dalam kerusakan. Masih kita sembahyangan,
ulun di rumah dia aja. Bila di rumah maghrib ini anu kada nyaman selawar asarikat ulun injam kita teh kan aja di dulu ya mun di dalam masjid kepandiannya kada dapat murang ya. Jadi ada yang merasa bahwa kada siap untuk sholat dan itu banyak kada siap asa kada pantas untuk menjadi orang yang menjaga sholat ya. Nah, orang yang bertaubat dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala menegaskan faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang masuk surga. Subhanallah. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka itu tidak dizalimi dengan sesuatu apapun atau tidak dirugikan sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya ini sudah tidak melakukan apa yang diperintahkan, tapi tetap bertaubat. Allah masukkan dia ke dalam surga dan dia tidak dirugikan sedikit pun. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berbuat dosa besar lalu bertaubat dengan jujur. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, usini wa iyyakum, tidak perlu kita underestimate kepada orang yang melakukan dosa. Seakan-akan kita menghukumi sebagai ahlun nar. Jangan. Enggak kan? Wa inna ahadakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada di antara kalian la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sampai dia ini melakukan amalan ahli surga sampai seakan-akan jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, tapi di ujungnya dia melakukan pekerjaan ahli neraka, masuk di dalam neraka. Sebaliknya ada di antara kalian, maksudnya ini bukan berarti kita kena aja bawa saleh, tetapi namanya potensi itu ada di antara kalian, kata Nabi, la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna wa bainahu illa bir. Dia melakukan pekerjaan ahli neraka sampai seakan-akan jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu zira', sejengkal. Tapi di ujungnya fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha, dia beramal amalan ahli surga dan Allah masukkan dia ke dalam surga. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lah, orang yang bertaubat dari suatu dosa akan dibersihkan dan diampuni seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa itu sebelumnya. Masya Allah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahman 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Kalau di ayat 60 tadi Allah menyebutkannya dengan al-jannah, surga. Kalau di ayat 62 itu jannat, jannatnya dalam bentuk plural. Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahman, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Rahman. Lagi-lagi disebut Ar-Rahman, bukan wa'ada Allah, bukan wa'ada Rahman. Allah tegaskan kembali sifat rahmahnya di dalam ayat ini, dan sudah kita bahas berkali-kali bahwa surah Maryam adalah surah tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jannati 'adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu matiya. Yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Baik, kita tengok dulu redaksi jannat. Jadi jannat ini plural. Kalau sebelumnya ulaika yadkhulunal jannah, ayat 60-nya itu berbentuk tunggal. Maksudnya kata ulama, jannat pada ayat ini adalah penjelasan dari al-jannah yang di atas. Jadi jannat penjelasan dari apa? Jannah pada ayat 60. Apa maksudnya? Jadi walaupun surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh itu satu, tetapi memiliki jannat. Jannat artinya kebun-kebun, taman-taman yang indah sekali. Itu maksud dari jannat yang Allah sebutkan dalam bentuk jamak di dalam ayat 61 ini. Ayat ini juga menyebutkan keutamaan orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu meyakini apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib itu melekat dalam keimanan seseorang. Allah janjikan surga, kita nggak pernah ketemu surga, nggak pernah juga membayangkan betapa indahnya. Tapi yakin sekali mengimani bahwa itu ada. Kita diberitahukan mengimani adanya neraka dan kita takut kepada neraka itu meskipun kita tidak pernah melihatnya. Itulah iman. Itulah iman. Setelah menyebutkan bahwa janji surga adalah janji yang gaib, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap janjinya pasti Ia tepati. Wa kana wa'duhu matiya, dan janji Allah itu sungguh pasti akan ditepati. Allah nggak mungkin ingkar janji. Manusia meskipun dia sudah hebat, ada saja potensinya untuk mengingkari janjinya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin yang tidak sengaja karena ada uzur-uzur yang datang seketika, akhirnya tidak mampu menepati janjinya. Tapi bagi Allah itu sesuatu yang mustahil. Ya, tidak mungkin bagi Allah untuk apa? Untuk tidak menepati janjinya. Jadi barang siapa yang bertaubat kepada Allah, beriman dan beramal salih, Allah janjikan baginya surga. Allah janjikan, dan janji itu pasti ditepati. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Maksudnya menhendak masuk surga itu ada nang gegampangan hidup berpoya-poya karena masuk surga, enggak begitu. Pasti harus ada perjuangan. Pasti harus ada mujahadah melawan syahwat, mujahadah untuk beristiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huffatin nar bisyahawat. Sementara neraka itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Oleh sembahyang syahwat, berleha-leha, berpaya-paya syahwat. Ya, tidak ikhlas di dalam beramal, dalam begawian, syahwat. Ingin diapresiasi orang, lupa apresiasi Allah, syahwat. Ingin dianggap orang baik, sementara lupa bahwa
yang menjadikan kita baik, dan yang terpenting adalah penilaian dari Allah. Lupa syahwat, riya, sum'ah, semua adalah syahwat. Jadi untuk menggapai janji Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu surga, mesti dan sebuah kepastian harus diiringi dengan perjuangan yang serius dan perjuangan yang keras. Lanjut ayat 62. Apa aja di surga itu? Di surga itu, Bapak Ibu sekalian, di ayat 62 disebutkan, la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezeki di surga itu tiap pagi dan petang. Apa makna salam di dalam ayat ini? Ya, yang dimaksud adalah ucapan salam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka di dalam surga itu adalah subhanakallahumma, maksudnya engkau ya Allah, dan salam penghormatan mereka ialah salam. Wa akhiru da'wahum, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillah rabbil alamin. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga ada yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang salih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salam. Rupanya nanti di surga itu, masya Allah, salam, malaikat datang, assalamualaikum, salam, masya Allah. Itu yang didengar oleh siapa? Ahli surga. Tidak ada lagi gunjingan, tidak ada lagi perkataan yang sia-sia, tidak ada lagi perkataan kotor. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin pada hari mereka menemui Allah Subhanahu wa taala, yaitu salam. Oleh karenanya di dunia jangan pelit mengucapkan salam. Assalamualaikum, karena ucapan assalamualaikum adalah ucapan yang diucapkan kepada ahli surga. Yang kedua, makna salam adalah seluruh perkataan yang selamat dari keburukan, yakni tidak ada sesuatu pun yang didengar oleh ahli surga di dalam surga kecuali ucapan yang mereka cintai, seperti ucapan salam, ucapan yang menyenangkan, perkataan yang indah dari suami ketika bertemu dengan istri, dan sebaliknya nyanyian-nyanyian bidadari, obrolan-obrolan baik di antara sesama penduduk surga, tanpa ada sindiran, tanpa ada bully, tanpa ada ejekan, tanpa ada fitnah dan lain sebagainya. Ya, nggak ada hoax, nggak ada juga obrolan pilpres, nggak ada juga. Ya, masya Allah, di surga. Ya.
Zaman medsos ini macam-macam obrolan. Ya, padahal sudah cukuplah. Cukup obrolan baik saja sudah di medsos itu. Karena setiap orang pasti memiliki ada sisi-sisi kebaikannya. Tetapi kalau kita dalam rangka menghukumi sesuatu, kalau dalam rangka kebutuhan untuk mengambil sebuah kesimpulan, ya silahkan diobrolkan baik dan buruknya. Tetapi bukan dalam rangka ingin memandang orang itu dalam keadaan buruk, bukan. Tetapi dalam rangka mengambil kesimpulan dalam memutuskan. Wallahu a'lam. Salam. Ya. Walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Bagi penduduk surga itu rizki tiap pagi dan petang. Para ulama sepakat bahwa di surga itu tidak ada malam. Enggak ada. Jadi di surga itu cerah terus. Lalu apa yang dimaksud dengan pagi dan petang? Maksudnya adalah waktu yang diperkirakan seukuran pagi dan petang. Jadi di surga ada pagi dan petang, tetapi cahayanya tidak ada kaitannya dengan matahari. Kalau pas pagi itu seini panasnya, karena petang itu seini panasnya, karena ada matahari kepanasan, nggak ada di surga. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ada cahaya yang berputar di sekitar ahli surga itu, dan Allah pancarkan cahaya itu dari arasy yang menandakan sebagian waktunya seperti pagi dan sore. Allahu a'lam. Intinya ahli surga itu diberi kenikmatan. Pendapat yang lain, ungkapan pagi dan petang bukratan wa 'ashiyya hanyalah ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengisyaratkan kesinambungan. Nah, di dalam bahasa Arab itu enggak ada selamat malam. Kalau kalian membaca berita itu, mendengar berita itu, ya kan, berita malam itu kata presenternya masa'al khair. Padahal udah malam. Ya. Jadi menunjukkan apa? Ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengisyaratkan sesuatu yang berkesinambungan. Sabahal khair, masa'al khair, itu saja. Dalam istilah bahasa Arab, maksudnya kesinambungan. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu zikir pagi dan petang. Diberikan kepada orang yang misalnya merutinkan zikir pagi dan petang. Bukan berarti malam enggak. Jadi itu bagian dari apa? Istilah dalam ungkapan bahasa Arab yang mengisyaratkan makna kesinambungan. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya, dan itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan tadzkirah yang singkat dari tadarus kita di dalam surah Maryam ayat 59 sampai 63 atau 62 ini bermanfaat bagi ulun dan ibu kita sebagaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi